Ibn Amr, ya. Wa an Hakim ibn Hizam, dari Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata Hakim ibn Hizam ini orang yang lahirnya itu ketika zaman dia mengenai sebelum lahirnya baginda Nabi 13 tahun sudah. Dia lahir dalam Ka'bah. Nanti sebelum hari penyerangan gajah itu lah. Itu dia sudah berumur 13 tahun. Lahirnya pas di dalam Ka'bah. Ini termasuk satu-satunya orang yang diceritakan lahir dalam Ka'bah. Ada cerita yang lain yaitu Sayyidina Ali juga lahir dalam Ka'bah, tapi itu cerita itu dhaif. Yang sahih yang ini, yang Hakim ibn Hizam ini. Kemudian dia masuk Islam, dan dalam Islam beliau itu sampai umur 60 tahun lagi. Ketika sudah 60 tahun masuk Islam, itu punya umur lagi 60 tahun. Jadi umurnya 120 tahun. Saat itu aku meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atani, maka beliau memberi aku. Tsumma sa'altuhu, kemudian aku minta baginda Nabi, fa'atani, kemudian beliau memberi aku. Tsumma sa'altuhu, kemudian aku minta baginda Nabi, fa'atani, dan beliau pun terus memberi aku. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala, sungguhnya harta ini, khadirun, adalah hijau, khulwun, lagi manis. Faman, maka barang siapa akhadahu, yang mengambil harta ini, bisakhawati nafsin, dengan hati yang lapang, burika, maka dia akan dibarokahi, lahu, baginya, fihi, dalam harta itu. Maksudnya hati yang lapang itu tidak hati yang penuh kerakusan dan tomak. Ya lapang, dikasih berapa aja seneng, ridho, begitu, dengan hati yang lapang. Awan, barang siapa akhadahu, yang mengambil harta itu, bi israfi nafsin, dengan tomaknya hati, dengan kepinginannya hati, pengen lagi, mana lagi, seperti itu. Lam yubarak, maka tidak akan dibarakahi lahu, baginya, fihi, di dalam harta itu. Bagaimana, dan adalah orang seperti ini, kalladzi, seperti orang yakula, yang makan, wala yashba'u, dan tidak pernah merasa kenyang. Dikasih sedikit, pengen yang lebih lagi, dikasih lagi, pengen lagi, artinya enggak puas-puas, enggak pernah puas dikasih. Nah, ini kan ceritanya karena Hakim minta lagi, dikasih, minta lagi, dikasih, minta lagi. Maka dinasihati oleh baginda Nabi, kalau kamu itu ngambil harta, dikasih berapa saja, puaskanlah hatimu itu. Yang lapang, alhamdulillah. Jangan sudah dikasih, pengen lagi. Oh, seperti itu, seperti orang makan yang tidak pernah merasa kenyang. Lama-kelamaan meledos nanti perutnya. Wal yadul ulya, dan tangan yang di atas, khairun, adalah lebih baik, minal yadis sufla, daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah pemberi, tangan yang di bawah adalah peminta-minta. Qala, berkata Hakim, fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi, demi zat, ba'atsaka, yang telah mengutusmu, bil haqqi, dengan membawa kebenaran, la arza'u, aku tidak akan mengambil ahadan, seorang pun, ba'daka, sertamu, syai'an, sedikit apapun, hatta ufariqa, sehingga aku ufariqa dunya, sehingga aku misahi dunia ini, yaitu mati. Maka adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memanggil Hakiman, Hakim, liyu'tiyahu, supaya beliau memberi Hakim al-ata'a, pemberian dari pemerintah, dari pemerintahannya Abu Bakar. Fayaqba, maka Hakim tidak mau ayakbala, untuk menerima, minhu, dari Abu Bakar, syai'an, sedikit pun. Tsumma inna Umar, kemudian sungguhnya Umar radhiyallahu taala anhu da'ahu, memanggil Hakim, liyu'tiyahu, supaya beliau memberi Hakim harta. Fa aba, maka Hakim pun tidak mau ayyaqbalahu, untuk menerimanya. Faqala, maka Umar berkata, ya ma'syaral muslimin, wahai golongannya orang-orang yang Islam, ushidukum, aku saksikan kepada kalian semua, ala hakimin, atas Hakim, Ani sungguhnya aku a'ridu telah menawarkan alaihi kepadanya haknya hakim sendiri,
alladzi yang hak qasamahu, yang telah membagi hak itu Allah lahu untuk hakim fi hadal fai, dalam ikilah harta fai. Fayaba, maka hakim telah tidak mau ayakhudahu untuk mengambil harta yang telah diberikan Allah kepadanya ini. Karena dulu pernah berjanji kepada baginda Nabi bahwa aku tidak akan mengambil harta dari siapapun, katanya. Kalau sahabat itu begitu, kalau sudah janji itu ya beneran gitu. Ini baginda Nabi sudah enggak ada ya, ngambil juga enggak apa-apa. Itu apa itu, orang seperti itu orang yang enggak menepati janji diri sendiri. Makanya orang itu harus punya harus jujur, orang itu harus jujur. Dengan orang lain jujur, dengan diri sendiri juga jujur. Di antara orang yang enggak jujur dengan diri sendiri itu orang yang itu loh, kapok lombok itu loh. Kapok lombok itu kemana? Dia itu makan lombok kok dimakan, cabai, nanti orang lombok jadi marah dia. Ada orang makan cabai itu udah kepedesan, apa aku sudah nggak mau makan lagi, tapi besoknya makan lagi. Maka orang Jawa mengatakan kapok seperti kapoknya orang makan cabai. Demikian juga kalau orang itu sakit perut, ada yang sakitnya sakit emah atau apa, ini nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu nggak apa-apa, sedikit saja, nggak apa, sedikit lagi, sedikit jadi banyak, akhirnya sakit lagi. Itu namanya orang yang tidak mau jujur sama diri sendiri. Sama orang lain harusnya begitu, sama diri sendiri harus jujur juga. Kalau orang sudah marah sama dirinya, hari ini aku tidak sholat tahajud, awas nanti besok akan aku lipat gandakan 5 kali. Aku lipatkan 5 kali daripada sholat tahajud biasa, biar kapok diriku ini. Begitu betul, nggak sholat tahajud besoknya, 5 kali itu berat sekali. Udah, kalau begitu aja 2 kali, baru dapat sekali. Insya Allah itu maha pemurah. Nah, orang yang seperti ini nggak akan bisa istiqomah, nggak akan bisa istiqomah seperti itu. Nggak akan bisa istiqomah. Yes, dia akan menerima seperti jadi itu aja. Orang itu sudah berjanji seperti Anas bin Nadhr itu. Sekali dia itu ketinggalan dalam perjuangan Badar, maka beliau mengatakan, nanti kalau ada perjuangan lagi akan kutunjukkan kepada Allah apa yang akan aku perbuat nanti. Begitu datang perjuangan lagi yaitu Uhud, maka ketika orang-orang Islam lari, beliau mengatakan, wallahi inni la ajidu rihal jannati duna Uhud. Lari masuk barisan musuh sampai masuk surga. Tunjukkan betul, sampai dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahu alaihi. Yarza'u mana yarza'u, muttafaqun alaih. Yarza'u mana yarza'u, fira'in dengan ra' tsumma zain dengan kemudian dengan zai, tsumma hamzatin kemudian hamzah. Ayalam ya'khud, maksudnya adalah dia tidak akan mengambil min ahadin dari seseorang syai'an, sesuatu sedikit pun. Wa aslu zur'i, dan aslinya makna az-zur' an-nuqsan adalah kurang. Ay lam yangkus, dia tidak akan mengurangi ahadan seorang pun syai'an sesuatunya bil ahdi dengan mengambil minhu darinya. Wa israfun nafsi, dan makna israfun nafsi tatallu'aha, yaitu ngelihatnya hati. Ngelihatnya hati, pengen ngelihatnya hati. Ada lagi enggak? Wa tama'uha, dan tama'nya hati bisyai, pada sesuatu yang diinginkan. Wa sahabatun nafsi, dan sahabatun nafsi longgarnya hati, lapangnya hati. Hiya adamul israf, tidak adanya melihat yang lain, ila syai'in, pada sesuatu yang lain, pengen lagi. Wal tama'u, dan tama' fi, dalam sesuatu itu. Wal mubalati, dan tidak peduli bihi, dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Wasyarahi, dan juga tidak menginginkan dengan keinginan yang sangat. Syarah itu ingin banget itu namanya syarah. Wa Nabi Burdah, dari Abu Burdah an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Abu Musa, kharajna, kami keluar ma'a Rasul serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin, dalam satu pertempuran. Wa nahnu, sedangkan kami sitatun nafarin, ada 6 orang. Bainana, di antara kami, ba'irun, ada satu onta,
ada satu unta. Nggak tahu laki-laki atau perempuan, yang penting unta gitu saja. Kalau jamal laki-laki, kalau nakoh perempuan, kalau bair unta. Ya, kalau nas itu manusia, kalau rojul laki-laki, kalau imro'ah itu perempuan. Kayak unta jadi laki perempuan. Na'taqibuhu yang kami bergantian untuk menaikinya. Wanakibat maka menjadi menipis aqdamuna telapak kaki kami. Wanakibat dan telah menipis juga qadami telapak kakiku juga. Wasaqata dan merotoli, wasaqata dan jatuh alfari kuku-kuku kami, kuku-kuku aku. Fakunna maka adanya kami nalufu melilit ala arjulina atas kaki-kaki kami al khiraqa, yaitu kain, robekan kain. Fasuyat maka dikatakan dinamakan perang itu ghazwat dzatir riqa, perang dzatur riqa, karena kakinya ditambal-tambal dengan kain. Ya, dalam suruh itu belum kelihatannya ya enggak ada persiapan apa itu sok atau kaos kaki, itu enggak ada persiapan. Jadi akhirnya apa itu hanya kain-kain yang dililit-lilit begitu saja, bagaimana supaya menghindarnya kan rasa dingin, saking dinginnya pada waktu itu sehingga kaki jadi pecah-pecah, kemudian sampai kuku pun berjatuhan. 5 karena perkara kuna yang adanya kami nasibu kami melilitkan ala arjulina atas kaki-kaki kami minal khiraqi daripada kain robekan kain. Qala berkata Abu Burdah wa haddasa maka menceritakan Abu Musa bihadzal hadis cerita ini, tsumma kariha kemudian beliau tidak suka dzalika menceritakan hadis ini atau kejadian ini. Wa qala dan beliau berkata ma kuntu aku tidak asna'u berbuat perbuatan yaitu keluar di jalannya Allah bi an adzkurahu kok untuk aku ceritakan itu tidak. Jadi dulunya Abu Musa al-Asy'ari itu menceritakan hadis ini, kemudian suatu hari beliau itu tidak suka, sudah enggak pengen diceritakan lagi. Ketika ditanya, maka beliau mengatakan, aku itu berjuang kayak begitu bukan untuk diceritakan, kenapa kamu tanyakan lagi, udah ya, enggak senang menceritakan lagi. Qala berkata Abu Burdah, karena sepertinya Abu Musa al-Asy'ari kariha tidak suka ayyakuna untuk jadi syai'an sesuatu min amali dari amalannya afsahu dia sebar-sebarkan kepada orang lain, muttafaqun alaih. Sedangkan hari ini orang itu mau amal disebarkan dulu, belum amal itu sudah disebarkan dulu. Ini akan ada pengajian, ini akan ada ini ada. Masya Allah, belum amal sudah disebarkan. Ini Abu Musa sudah amal nggak mau menyebarkan. Alangkah bedanya orang zaman ikhlas dulu dengan zaman gila seperti ini. Allah. Makanya kata Imam Malik benar, umat ini nggak akan bisa diperbaiki kecuali dengan caranya orang dulu. Nah orang dulu bagaimana? Ya diikhlaskan nanti akan jadi baik. Kalau enggak ikhlas enggak jadi baik. Sumbernya dari ikhlas itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa barakta wa darahmata ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عسب سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.